Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Afani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah bahwasanya pada malam hari ini Allah selalu senantiasa mencurahkan kepada kita nikmatnya. Nikmat yang paling besar yang Allah curahkan kepada kita malam hari ini adalah nikmat hidayah. Ini nikmat yang khusus ini. Nikmatun khassah ya. Ada nikmat Allah itu yang ammah, yang umum sifatnya. Orang kafir diberikan juga nikmat itu. Orang enggak sholat lancar nikmatnya, yaitu nikmat sehat, nikmat harta, itu semua Allah beri. Namun nikmat hidayah ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja, yaitu nikmat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, selalu kita doakan kepada Allah, moga-moga Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kita semua apa di antara ujian yang paling besar yang menimpa manusia? Yang Allah sebutkan, yang Rasul jelaskan dalam hadisnya, yaitu fitnah harta. Ini luar biasa, Pak. Tidak jarang hadirin, gara-gara harta dua orang kakak beradik menjadi saling bermusuhan, bahkan saling bunuh-membunuh, melayang harta, melayang nyawa, bertumpah darah karena harta. Dan yang paling menyedihkan, tidak jarang murid menjadi murid biadab karena harta. Ya, contoh, beberapa hari ini saya dicurhati seorang ustadz lulusan Madinah, Pak. Pernah ketemu dengan Ustaz Abu Salma juga, kata beliau. Apa yang terjadi, beliau awal-awal membina sebuah mahat katanya. Kemudian dia yang cari murid sehingga besar mahatnya. Akhirnya apa? Dia diusir gitu. Iya, ini ustadz, bahkan yang ngusir itu murid saya itu katanya. Saya ngajar akidah, fikih, ya kan, bertahun-tahun. Ternyata dia ingin menguasai pondok karena ada uangnya, gitu ya. Iya, ini ustadz diganti aja lah, nggak bisa diatur katanya, ya. Kan banyak ustadz, gitu kan. Uang menjadi power, ya, the power of money, Pak ya. Ini fitnah harta. Bahkan ada temannya yang baru juga Pak di Sitiung, ya, gitu juga kasusnya, diusir juga karena masalah aset. Nah, karena fitnah harta luar biasa.
Seorang murid tega ya mengusir ustadz yang mengajarnya, nauzubillah. Mana adabnya kan gitu. Memang Rasul sudah mewanti-wanti ini dan Allah terlebih-lebih Allah, Pak ya. Coba kita buka Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27. Ini luar biasa. Ini peringatan dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu, ketahuilah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memulai dengan kata i'lamu gitu ya. I'lam itu untuk apa? Ini ulama mengatakan litanbih li syai'in muhim. Allah ingin ya para hambanya yang membaca ayat ini, firman Allah ini betul-betul dia fokus ya, karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang penting sekali. Annama, ada huruf anna di situ, ini harfu taukid ya. Sesungguhnya betul-betul gitu ya. Annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu betul-betul menjadi ujian bagi kalian. Jadi kalau seandainya seseorang itu tidak betul-betul bisa dia mengatasi sesuatu yang berhubungan dengan harta dan anak, maka ini bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka, nauzubillah ya, terkena ujian yang sangat luar biasa. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada ajrun, ada ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani dan lain-lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnata ummatil malu ya. Wa fitnata ummati al-mal gitu. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya masing-masing, ada cobaannya masing-masing, dan cobaan yang paling besar menimpa umatku apa? Masalah harta. Maka untuk itu ya, ini pelajaran bagi kita kalau kita buat rumah Quran ya Pak ya, buat mahat, maka perhatikan ini, kita tanamkan keikhlasan betul-betul. Memang di awal-awal mungkin belum ada uangnya gitu ya, murid baru 5 orang, 6 orang, tapi kalau sudah berubah wujud menjadi sekolah yang bonafit, sekolah yang sudah banyak masukannya, nah di situ nanti ujian harta ini akan bermain. Bagi orang yang tidak bisa ya, bahkan terpinah oleh fitnah harta, maka itu yang membuat dia jatuh ke dalam malapetaka, sehingga terjadilah hal-hal karena harta dia putus ukhuwah Islamiyahnya, karena harta bahkan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan bagi kita semua, setiap kita, Ana juga bapak-bapak semuanya itu Pak ya. Kita memang harus berhati-hati dengan fitnah harta ini Pak. Ya tidak sedikit Pak orang-orang yang tadinya dihormati karena harta Pak, korupsi dia, jatuh ininya marwahnya, jatuh martabatnya. Ya. Bahkan para ustadz juga, betapa banyak ada ya ustadz ya yang terkena fitnah harta juga. Ya karena ustadz bukan malaikat Pak ya. Ya, punya potensi negatif, punya hawa nafsu juga. Ya kan, inna nafsa la'ammaratun bisu, ada juga ke situnya. Diamanahi dengan harta, namun ternyata tidak sesuai dengan semestinya gitu. Maka ini luar biasa, ini peringatan bagi kita, jangan bermain-main dalam masalah harta gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengawali pembahasan kita pada malam hari ini. Baiklah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Al-Mulakhas ya, fi syarhi kitab Tauhid oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau ini tinggalnya di Riyadh Pak. Alhamdulillah kemarin kan kami sempat umroh, nanya sama teman-teman di Masjid Nabawi, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan di mana majelisnya? Oh, beliau enggak di sini, beliau di Riyadh katanya. Iya. Kalau yang rutin sekarang itu Syekh Abdul Razak ya. Ba'da subuh ada halaqah beliau, ba'da asar juga gitu. Ya.
Namun kalau Syekh Shalih Al Fauzan, beliau di masjid, beliau ada masjidnya gitu ya, di Riyadh gitu. Nah, di situ majelis beliau. Kalau Syekh Utsaimin, beliau dulu pernah katanya gitu di Masjid Nabawi, namun sekarang sekali-kali mengajar di Masjid Kuba gitu, buat daurah gitu ya, daurah kitab ya. Nah, dan kalau Bapak lihat ya, kalau kita hadiri kajian masyayikh ya, para ulama di Masjid Nabawi itu semuanya banyak kajian kitab, jarang yang talbih akbar gitu ya. Talbih akbar boleh Pak, kita tidak melarang talbih akbar, bagus, tapi yang kita sayangkan jangan kajian itu pas talbih akbar saja kan gitu, karena yang namanya ilmu itu di kajian rutin gitu. Lihatlah para ulama kita ya, di masjid-masjid mereka semuanya kajian pembahasan kitab gitu ya. Kalau talbih akbar, tausiyah, mau'izah ya, kemudian al-ilqaul kalimat, itu boleh-boleh saja ya, untuk untuk memberikan semangat kita gitu ya. Namun jangan rame pas tabligh akbar saja, karena memang ada juga sebagian teman-teman kita ya yang ngajinya itu kalau ada tabligh akbar gitu. Nah, ini sudah tidak main lagi kalau kita sudah sudah lama ikut kajian ahlu sunnah ya, maka yang namanya mengaji itu harus ada kajian rutin yang harus kita hadiri gitu, sehingga kita punya bukunya, bahkan kita kalau bisa kita catat ya, khatam kita minal ghilaf ilal ghilaf gitu ya, dari koper ke kopernya lagi kan gitu, sampai kita selesai mempelajari sebuah buku. Itu insya Allah lebih berkah dan lebih memberikan manfaat ya, daripada hanya kajian-kajian yang sifatnya tematik, per tema saja kan gitu Pak. Toib, pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk kepada dalil yang terakhir, bab tafsir tauhid, kalimat tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ini yang akan kita lanjutkan ya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah yakni Syekh Shalih Al Fauzan, yang semoga Allah menjaga beliau, ma yustafadu minal hadis, apa saja faidah yang bisa diambil dari hadis sebelumnya, yaitu hadis tentang apa Bang? Hadis sebelumnya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla kan gitu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur, ingkar kepada segala yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu, Allah haramkan ya, hartanya, darahnya, kemudian hisabnya, perhitungannya dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi apa yang bisa diambil dari hadis ini faedah? Yang pertama kata beliau anna ma'na la ilaha illallah wal kufru ya bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal quburi wa ghairiha. Sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah ingkar dari apa-apa yang disembah selain Allah. Ini maknanya Pak, mana la ilaha illallah. Ini makna la ilaha gitu. Karena ada dua rukun seperti yang telah kita sampaikan kemarin ya, dari kalimat tauhid yang kita ucapkan, dari la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang pertama adalah menafikan, mengingkari gitu. Apa yang kita nafikan, apa yang kita ingkari? Kita mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berupa apa saja? Minal asnami, baik berupa segala bentuk berhala-berhala yang disembah, yang dijadikan Tuhan selain Allah, kita ingkari itu semua. Wal kubur, dan juga kubur. Kenapa kubur ini dimasukkan oleh beliau? Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasul SAW pernah berdoa Pak, Allahumma la taj'al qabri wasanan ya yu'badu gitu. Rasul pernah berdoa kepada Allah, ya Allah,
janganlah engkau jadikan kuburku ini sebagai ya wasan, itu sama dengan sonam ya, berhala yang disembah selain Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan dari hadis ini ada makna secara tersirat ya, bahwasanya ada kuburan-kuburan yang akan dijadikan berhala bagi manusia. Dan fakta menunjukkan di lapangan banyak di antara kaum muslimin secara khusus ya, apalagi orang-orang non muslim secara umum ya, mereka tidak jarang menyembah kubur. Bagaimana bentuk menyembahnya? Banyak. Yang pertama, sujud ke kuburan. Orang Syiah, kalau Bapak pergi ke Iran itu ada kuburan namanya kuburan Abu Syuja', bapak pemberani. Siapa dia, Pak? Abu Lu'lu' itu. Ya, jadi Abu Lu'lu' ini siapa, Pak? Yang menikam Umar bin Khattab ketika sholat subuh. Ya, ini pengecut orangnya, nggak berani langsung dia orang sholat diembatnya gitu ya. Ini menunjukkan apa? Sahabat itu nggak kebal gitu. Sahabat aja Umar ya, Umar itu wali itu, karomah beliau banyak sekali ya kan. Akan tetapi tidak ada sahabat itu yang kebal. Jadi ada orang yang ngaku kebal hari ini, berarti dia lebih hebat dari sahabat. Ya, orang yang tidak waras saja yang mengaku lebih hebat daripada sahabat. Sahabat sudah dijamin masuk surga, nggak kebal. Orang yang dijamin masuk surga sudah kebal itu. Umar ini secara khusus Umar disebutkan, ya, termasuk 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah, yang diberikan kabar gembira masuk surga. Umaru fil jannah, hadis sahih gitu ya. Umar saja ya yang sudah ada jaminan surga tidak kebal, apalagi orang sekarang. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi karomah yang seperti itu bukan karomah ya, karena ada standarisasi karomah dalam Islam. Kemuliaan itu, yang pertama, karomah itu tidak ada amalannya. Jadi amalan untuk dapat karomah itu nggak ada gitu, nggak ada salawat tertentu, nggak ada zikir-zikir tertentu gitu. Ini disebutkan bahkan oleh ulama Asy'ari sendiri, Pak. Ada buku namanya Bughyatul Mustarsyidin ya. Ini buku salah seorang ulama di Tarim, di Hadramaut, namun ulama belakangan itu. Nah, jadi buku ini tentang masalah fikih, ada juga menyinggung masalah akidah sedikit gitu. Dipakai di pesantren-pesantren NU itu, tahu semua kiai itu. Nah, beliau sebutkan dalam kitab ini tentang masalah karomah, karomatul aulia. Apa saja hal-hal yang termasuk karomah itu seperti apa? Apa standarisasi itu dikatakan karomah? Di antara karomah itu kata beliau seperti itu. Ya, karomah itu adalah sesuatu kemuliaan yang Allah berikan tanpa dipelajari, tanpa ada ritual khususnya gitu. Ya, bahkan beliau juga menyinggung orang-orang yang kebal itu. Itu nggak ada. Ini semuanya permainan syaitan itu, para penyihir ya, Pak ya. Baik itu sihir yang hakiki atau sihir yang khayali. Nah, kalau sihir yang khayali itu seperti sihirnya bala tentara Fir'aun, namun masuk Islam terakhirnya ya, yang menyulap mata manusia gitu, seolah-olah ular namun tidak gitu kan. Nah, tukang sulap lah kan gitu, yang dia mempermainkan mata manusia, kecepatan tangan sehingga mata melihat itu seolah-olah nyata, namun semuanya adalah ilusi saja, halusinasi sifatnya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita kembali kepada kubur. Fakta lapangan menyebutkan banyak ya. Kita lihat, kita saksikan orang yang menjadikan kuburan ini sebagai apa? Ya, sebagai ya sesembahan selain Allah. Mereka sujud kepada kuburan. Mereka berkeyakinan dalam hati mereka kubur itu sesuatu yang spesial gitu. Iya, apalagi kuburan orang soleh, ya, diyakini memiliki berkat, gitu ya, sehingga mereka apa? Bertabarruk gitu, mencari berkah, gitu ya, kepada kuburan. Padahal ini tidak ada tuntunannya dari agama kita, dari syariat Islam tidak ada. Karena dalam tuntunan syariat Islam, kita ke kubur itu tidak lain dan tidak bukan maksudnya. Yang pertama, mengingat kematian dan mengingat akhirat, serta mendoakan orang yang meninggal itu. Kan itu doa kita ke kuburan itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, kan gitu. Doa pendeknya itu Pak ya. Itu kan doa gitu. Assalamualaikum itu doa.
keselamatan atas kalian, kan doa kita kepada Allah supaya mereka bukan kita minta selamat sama mereka ya. Mereka itu yang butuh doa orang yang hidup ya. Kenapa? Orang yang di alam barzakh itu mereka butuh doa, bukan mereka yang kita mintai doa, kan gitu. Karena mereka itu sudah putus ininya, amalannya, tidak dituntut beramal lagi mereka itu. Iza mata ibnu Adam yang qata amalu, kan jelas sekali hadisnya, muhkam ini jelas. Apabila anak Adam itu sudah meninggal, sudah putus, nggak ada lagi dia bisa berdoa, sholat, ya, maka dia butuh transfer pahala dari orang lain, dari anaknya, misalkan anak yang saleh, ya, dari hartanya yang disedekahkan atas nama dia, kan gitu. Itulah sedekah jariyah. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ke Mesir ya, saya pernah lihat di video itu ya, kuburan Imam Asy-Syafi'i yang di Mesir itu luar biasa Pak. Banyak di situ tuh ada surat-surat ya, bahkan duit, banyak orang ngelempar duit ya. Dalam suratnya itu berkirim surat, wahai Imam Syafi'i, tolong doakan kepada Allah, saya sudah lama jomblo nih ya, pingin nikah, masa mintanya sama Imam Syafi'i, langsung aja kan gitu, ya kan? Karena Allah itu dekat kepada kita. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah. Namun alhamdulillah kuburan Rasulullah Allah berikan amanah kepada ahlu sunnah di kota Madinah itu, di Masjid Nabawi, sehingga praktek seperti itu ya, orang mencium-cium apa itu tidak bisa dilakukan ya, karena ini ada skenario-nya Allah gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasul, karena Rasul memang sudah pernah berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku tempat orang menyembah, kan gitu. Nah, kalau nggak ada askari, tentara penjaga, polisi yang di situ, udah habis itu Pak. Ya, ya. Orang akan nyium-nyiumnya, mungkin bisa dijilat-jilatnya itu Pak ya. Seperti orang Syiah ya, menjilat kotoran para imamnya, kan gitu. Iya, saya pernah lihat di video itu sahih Pak ya. Jadi salah satu ngalap berkahnya orang Syiah itu, kalau imamnya mereka yang maksum itu, nah, itu bisa diambil nya itu. Ya, mandi tahi mereka. Nauzubillahi min zalik. Sahih Pak ya. Iya, nah, ini luar biasanya. Jadi salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat sunnah. Dengan sunnah ini sejalan dengan fitrah manusia, dengan akal yang selamat ya. Namun kalau orang menyimpang dari sunnah, udahlah Pak ya, maka mereka tidak akan menggunakan logikanya lagi, kan gitu. Bahkan wali, orang-orang yang nyata-nyata stres Pak ya, secara mental itu bisa dijadikan wali kalau sudah menyimpang dari sunnah. Banyaklah alasannya, wali majzub lah ya kan, wali apalah kan gitu, bahkan wali kutub lah, wali ghaus ya, macam-macam wali mereka. Tapi kalau wali sesuai dengan Al-Quran satu aja, dalam surat Yunus itu Pak ya, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang wali Allah, allazina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, itu wali sebenarnya. Jadi ukuran kewalian seseorang itu dilihat keimanan dan ketakwaannya gitu. Dan sayyidul awliya, pembesarnya para wali adalah Rasulullah. Kenapa Pak? Karena Rasulullah sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah, ya kan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling tahu tentang Allah, berilmu tentang Allah adalah aku, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu, ulama mengatakan, sayyidul awliya'i wal anbiya'i wal mursalin, sayyidnya, pembesarnya seluruh para wali, ya kan, para nabi juga, kemudian para rasul, ya kan, seperti itu. Dan wali itu di bawah tingkatan nabi, kenabian. Nabi itu di atas levelnya wali. Jadi seseorang yang kita yakini sebagai wali kekasih Allah itu, lihat perbuatannya. Nah, kalau perbuatannya itu sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan apa yang Rasul buat, bisa. Ini enggak ngaku jadi wali, sholat berjamaah jarang ya. Wali apa Pak gitu ya? Wali kelas boleh jadi ya. Ya, wali murid ya. Nah, jangan ngaku jadi wali gitu ya.
alergi dengan sunnah gitu. Iya, nah, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada juga yang ngaku wali, kalau sholatnya nggak pernah di masjid kita, langsung katanya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi langsung. Ya kan? Beda jam Pak ya. Ya, mereka itu kita itu duluan 4 jam. Iya. Kalau seandainya kita sholat Jumat, mereka belum sholat Jumat di situ gitu ya. Iya, karena kita itu lebih duluan waktunya. Gimana Pak? Kan Bapak mau langsung sholat di situ gitu. Nah, ternyata itu hanya ngeles saja ya. Bilang aja dia nggak mau sholat di masjid Pak ya. Ya, inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, anna mujaradat talaffudhi bila ilahin. Bila ilaha bila ilaha illallahu ma adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimud dama wal mala walau arafa ma'naha wa amala bihi ma lam yadhif ila dhalikal kufra ya, bima yu'badu min dunillah. Sesungguhnya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ya mujarrad arti sekedar ya, sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah, dengan tidak adanya pengingkaran terhadap apa yang disembah selain Allah, maka belum bisa mengamalkan hadis ini ya. La yuharrimud dama, maka kalau seandainya dia kafir harbi, ini terkait dengan kafir harbi Pak, ada nanti tafsilnya, kali ini kan umum, maka kita berikan rincian. Maka kalau orangnya itu adalah kafir harbi, maka tidaklah mengharamkan darahnya, wal mala, dan hartanya, walau arafa maknaha wa amala bihi, walaupun dia mengerti, paham tentang makna la ilaha illallah dan dia mengamalkannya, namun ternyata dia itu tidak mengingkari terhadap apa yang disembah selain Allah. Nah, kalau seandainya dia kafir harbi, boleh halal darahnya gitu. Namun kalau seandainya dia itu kafir namun bukan kafir yang memerangi umat Islam, dia adalah kafir zimmi misalkan, atau kafir muahad, atau kafir musta'man gitu ya, yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, maka dia statusnya kafir ya, namun ya darahnya tetap tidak boleh ditumpahkan sembarangan kan gitu. Nah, dan ini terkait dengan kafir harbi ya. Karena secara mutlak di sini harus kita khususkan, kita berikan perincian sehingga tidak masuk fitnah gitu. Karena kan banyak sekarang itu orang yang mencari-cari kesalahan daripada kitab-kitab Syekh ya, Muhammad bin Abdul Wahab, atau kitab-kitab ulama yang mereka gelari dengan Wahabi kan gitu. Padahal ya itu ada semuanya rinciannya. Namun mereka itu hanya sepotong-sepotong aja, dipahami oleh mereka sendiri gitu. Iya. Al-Quran saja kalau kita comot sepotong-sepotong, kita pahami sendiri, bisa sesat juga orang itu. Contoh dalam Al-Quran dan surah Al-Maun itu, fawailul lil musallin, dia potong itu saja tanpa dia ngambil penafsiran dalam ayat yang lain. Orang nggak boleh kita sholat katanya. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan celaka orang yang sholat itu ya. Al-Quran mengatakan untuk apa kalian sholat? Al-Quran saja bilang seperti itu. Begitu juga orang yang memfitnah, menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan radikalisme teroris, karena diambil sepotong-sepotong aja ya kan, seperti beliau menjelaskan tentang kekufuran gitu ya, pembatal keislaman, padahal yang beliau bahas itu adalah perbuatan ya kan. Beliau sedang mengatakan ini perbuatannya kufur, karena beda lagi, ada lagi pembahasannya ketika memberikan vonis terhadap orang Islam yang melakukan pembatal keislaman. Tidak semata-mata orang yang melakukan kekufuran, baik itu kufur akbar, langsung divonis kafir. Di situ ada dhawabit ya, ada batasan-batasannya, ada standarisasinya dalam mengkafirkan orang dengan takfirul muayyan, dengan pengkafiran secara person gitu. Iya, enggak serta-merta Pak. Boleh jadi ada mawaniknya, ada penghalang-penghalangnya, ada persyaratan yang belum terpenuhi kan gitu. Sehingganya ada istilah intifa'u syurut ya, apa nama itu, tawafur syurut wa intifa'ul mawani'. Ya kan, tawafur asyuruti ya,
terlengkapi persyaratannya, kemudian terhilangnya mawani'nya, penghalang-penghalang dari kekufuran, kan seperti itu. Karena dalam kaidah para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri fahuwa kafir. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Ini untuk orang Islam, ini kaidah ini. Tidak setiap orang Islam yang jatuh ke dalam kekufuran, baik itu kufur akbar, langsung serta-merta dia divonis menjadi kafir. Enggak. Boleh jadi dia bodoh, kan gitu. Qad yakunu jahlan, kan gitu. Dan boleh jadi dia, iya kan, lagi tidak konsen mengucapkannya. Ya kan, seperti dia sangat gembira sekali. Karena itu terjadi Pak dalam sebuah hadis sahih, ya kan, riwayat Imam Al-Bukhari, ada seseorang yang tengah dalam perjalanan gitu. Ya. Kemudian dia membawa seekor onta. Di atas onta itu semua perbekalannya dia letakkan, minumannya di situ, makanannya di situ, bekal perjalanan di situ. Kemudian dia tertidur dan ontanya itu dia letakkan di tepinya, di dekat pohon yang dia bersandar tidur, kan. Tiba-tiba apa? Pas dia bangun itu, ya kan, hilang ontanya itu, kabur gitu kan. Wah, sangat kebingungan dia. Ya kan, sangat sedih gitu. Ya Allah, mati saya ini ya. Ini kan terik ini ya, kemarau panjang, panas sekali itu padang pasir itu ya. Tiba-tiba pas dia lagi kacau itu, lagi nggak konsentrasi, lagi apalah, gundah gulana itu, tiba-tiba datang ontanya. Waktu datang ontanya itu, saking ininya kan, masya Allah, saking senangnya dia, sehingga dia melontarkan perkataan Allahumma, ya kan, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk, gitu. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, kan perkataan kufur itu. Akan tapi, ya kan, ulama mengatakan akhto'a bisyiddatil farh. Dia itu nggak ada maksud mengatakan itu. Akan tapi dia salah, ya kan, ucap karena saking gembiranya gitu. Ini, maka ini termasuk penghalang orang untuk dicap kafir juga. Lihat dia sengaja atau enggak, kan gitu. Karena sekarang ada juga ya, banyak juga ya, beberapa orang ya Pak ya, yang mengaku juga salafi ya, mengaku mempelajari kitab Syekh Muhammad juga. Sekarang gampang mengkafirkan orang, kan gitu. Iya. Dikit-dikit ya pemerintah tuh udah dikafirkannya itu. Inilah yang merusak sunnah itu ya, tipe-tipe seperti ini, sehingga secara umum sunnah dibilang orang radikal, kan, karena segelumit orang-orang yang berpaham ada virus khawarijnya gitu ya, yang mudah mengkafirkan orang Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita wanti-wanti, sehingga di sini kita berikan tafsilnya ya, perinciannya gitu. Malam yadif ila dzalika al-kufur bima yu'badu min dunillah, ya. Malam ya, kemudian sementara dia tidak menyandarkan kepada hal itu, bentuk kekufuran terhadap apa yang disembah selain Allah. Artinya apa? Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu nggak cukup hanya sekedar mengucapkan, karena dia harus ya melaksanakan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Apa itu Pak? Dia harus kufur, ingkar kepada apa yang disembah selain Allah. Namun sementara kalau seandainya dia tidak kufur, dia tetap mengakui sesembahan selain Allah, ini tidak ada manfaat yang dia ucapkan. Sehingga apa? Ya, sehingga ya dia tidak bisa dikatakan seorang muslim gitu Pak. Kemudian yang ketiga, anna man ata bitauhidi waltazama syara'i'ahu zahiran wajabal kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Ini sesungguhnya barang siapa yang datang dengan tauhid, artinya orang yang mengamalkan tauhid gitu ya, waltazama syara'i'ahu, kemudian dia multazim, kemudian dia istiqomah ya, melaksanakan syariat Islam secara zahir, wajabal kaffu anhu, maka wajib seseorang itu untuk menahan diri darinya. Artinya apa? Tidak boleh dia diganggu gitu ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh diambil hartanya gitu, karena dia adalah saudara kita ya, muslim gitu.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kecuali dia sudah murtad dan menjadi kafir harbi gitu. Nah, kafir pun itu ada rinciannya juga. Ya, enggak semua orang kafir yang boleh kita ambil hartanya gitu ya. Harta yang dihalalkan bagi orang kafir itu adalah ketika perang ghanimah, harta rampasan perang bagi orang kafir harbi, Pak ya. Orang kafir yang memerangi orang Islam. Tapi petang-petang orang kafir di sini setiap orang kafir tidak. Ya jangan pula kita habis kajian udahlah. Ya hartanya si Cina itu halal. Enggak apa haram hartanya itu ya. Kenapa? Karena mereka orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin dan dia tidak memerangi orang Islam kan gitu. Maka enggak boleh kita ini ya ambil hartanya, enggak boleh kita tumpahkan darahnya dan mengganggu kehormatan dan dirinya gitu. Hatta yatabayyana minhu, sampai jelas darinya ma yukhalifu dzalik, yang menyelisih hal itu, artinya yang menyelisih tauhid, ya kan, artinya dia betul-betul jatuh ke dalam kekufuran tanpa ragu lagi, kemudian dia termasuk kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, ya seperti orang Belanda itu Pak ya, penjajah itu, orang Jepang menjajah dulu itu kafir harbi itu. Nah, orang kafir seperti itulah yang boleh kita membunuhnya gitu. Nah, karena lantaran apa Pak? Lantaran dia membunuh kita gitu. Jangankan orang kafir, orang Islam aja yang membunuh kita boleh kita mempertahankan diri. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita terbunuh walaupun orang Islam itu membunuh kita pertahankan diri kita, terbunuh kita mati syahid. Dan kalau dia yang terbunuh, kita tidak apa-apa dalam Islam. Ya, beda juga dengan sebagian hukum kita ya. Ya, yang siapa yang dijamret, siapa yang dibegal ya kan, begalnya yang meninggal dia pula yang masuk sel, ada pula ya. Itu nggak masuk dalam hukum Islam, nggak, begal itu parah itu hukumnya, ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Ini faedah yang kelima. Oh ya, yang keempat belum ya. Wujubul kaf ya kufi ya. Kaf ya kufu ya, kufan ya. Kufi ya. Wujubul kufi anil kafiri. Wajib ya seseorang itu berhenti dari memerangi orang kafir, itu maksudnya. Iza dakhala fil Islam, apabila orang kafir harbi itu sudah masuk Islam, walau fi halil qital, walaupun dalam kondisi berperang ini. Jadi pas kita perang ya, tiba-tiba musuh kita itu udahlah saya syahadat ya, syahadu alla ilallah, nggak boleh lagi kita tebas Pak ya, walaupun kita sudah bencinya ya kan, sudah memuncak ya, nggak boleh kita lakukan ya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, ya sampai tampak jelas dari orang tersebut yang menyelisih apa yang dia ucapkan daripada kalimat syahadat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, karena sudah masuk waktu ya, insyaallah sesudah salat nanti kita lanjutkan sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kemudian kita melanjutkan faedah yang kelima dari hadis yang sebelumnya tersebut. Annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Sesungguhnya manusia terkadang ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang mengucapkan itu, akan tetapi dia tidak ingkar kepada apa yang disembah selain Allah gitu. Jadi itu memang kenyataan seperti itu. Mungkin karena kebodohan, mungkin karena kemunafikan, mungkin karena syubhat, pemikiran yang menyimpang ya, seperti orang-orang liberal ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi mereka tetap menganggap sesembahan lain itu benar kan gitu. Ya, sehingga mereka membenarkan agama-agama kufur selain agama Islam. Nasrani benar juga kata mereka, Yahudi benar juga,
maka tidak sempurna, bahkan tidak benar la ilaha illallah yang mereka ucapkan, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang keenam, annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir wa amma fil akhirati fa'ala an-niyat wal maqasidi. Sesungguhnya menghukum di dunia ini, hukum di dunia ini dihukum secara zahirnya gitu. Akan tetapi di akhirat barulah Allah menghukumi seseorang sesuai dengan niat dan tujuan maksud yang dia pendam dalam hatinya. Jadi ya, kaidah ulama fikih mengatakan al-hukmu ya al-zahir gitu. Hukum itu tergantung dengan zahirnya gitu. Karena memang niat, maksud, tujuan dalam hati orang itu nggak ada manusia yang tahu kecuali pelakunya, dengan Allah saja yang tahu. Allah kemudian pelakunya yang tahu tentang apa yang dia sembunyikan dari hatinya, berupa apa niatnya sebenarnya gitu. Nah, maka sesuatu itu dihukumi secara zahirnya. Zahirnya dia salah gitu ya, tapi niatnya kan belum tentu gitu kan, wallahu alam, niat kan kita nggak tahu gitu. Tapi kita menghukumi sesuai dengan apa yang tampak. Itu yang zahir itu artinya yang tampak apa ya, yang bisa dilihat dengan panca indera kita. Kemudian yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaqqin, kehormatan ya harta seorang muslim. Kehormatan di sini maksudnya Allah jaga gitu, nggak boleh diambil sembarangan kan gitu. Dan harta dan juga darahnya, dam ya, atau darahnya kaum muslimin itu haram hukum asalnya, nggak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak, kecuali dengan ada dalilnya, kecuali ada ketentuannya yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dia mencuri misalkan, kalau seandainya sudah mencapai nisabnya misalkan, maka dia boleh dipotong tangannya kan gitu. Atau dia berzina, dia muhsan yang sudah menikah misalkan, atau wanita yang sudah menikah selingkuh dengan laki-laki kan gitu. Kalau laki-lakinya itu sudah menikah pula, dua-duanya dirajam kan gitu, dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, ini hukum pidana dalam Islam, namun yang mengeksekusinya adalah pemerintah. Maka tidak dibenarkan yayasan yang mengadakannya, organisasi ya, RT, Pak RT ya, membuat hukum kisos misalkan. Kisos kan kalau membunuh dibunuh pula dia kan gitu. Maka ini tidak bisa, karena memang ini wewenang dari pemerintah negara, kepala negara gitu ya, yang memiliki kekuasaan secara umum kan gitu. Kemudian wa ma'na qaulil musannifi wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Kan ini ya. Nah, dalam penggalan terakhir dari hadis itu ada ya, dan penjelasan tarjamah ini apa yang setelahnya dari bab ini kan gitu. Bab tentang tafsir tauhid, bab ini yang terakhir. Nah, gitu. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kata beliau, annama ya'ti ba'da hadzal bab minal abwabi fihi yubayyinut tauhid. Yang dimaksud dengan perkataan beliau ini ya kan, penjelasan terjemah dari syarah penjelasan hadis ini, ma ba'daha, akan datang setelahnya, apa-apa yang setelahnya akan datang setelahnya gitu ya. Maksudnya adalah anna ma ya'ti min ba'da hadzal bab, pembahasan yang akan datang setelah bab ini, bab tentang tafsir tauhid ini, minal abwabi, dari bab-bab yang selanjutnya, maka di dalam bab-bab tersebut ma yubayyinut tauhid, maka akan menjelaskan nanti tentang tauhid juga. Wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, kemudian pada bab itu juga akan dijelaskan lagi tentang makna la ilaha illallah, itu maksudnya. Kemudian wa bayanu asya'a katsiratin. Nah ini. Kemudian juga penjelasan tentang permasalahan-permasalahan yang banyak, minasyirkil asghari, yang berkaitan dengan syirik kecil, wal akbari, dan syirik besar.
wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghuluwi wal bid'ah. Kemudian apa saja perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik kecil atau syirik besar, dan syirik besar tersebut dari perbuatan ghulu gitu. Karena perbuatan ghulu ini ada yang syiriknya kecil, ada syirik bisa jatuh ke syirik besar juga kan gitu ntar. Ini akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya setelah bab ini gitu. Wal bid'ah. Kalau bid'ah itu ada dua Pak ya. Bid'ah itu secara hukumnya ada dua. Ada yang mufassiq ya. Bid'atun mufassiqatun. Ini jatuh ke dalam syirik kecil ini. Bid'ah kalau dilakukan oleh seseorang dia jadi fasik, enggak kafir dia. Namun ada bid'ah yang lebih parah dari itu, namanya bid'atun mukaffiratun ya. Bid'ah yang bisa mengkafirkan pelakunya gitu. Ini bisa jatuh ke dalam syirik besar kan itu. Mimma yajibu tarkuhu. Inilah di antara perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Min matmuni la ilaha illallah. Dan ini kandungan di antara kandungan dari la ilaha illallah, yakni meninggalkan segala bentuk kesyirikan baik itu yang kecil maupun yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhir penjelasan Syekh ya tentang hadis yang terakhir dari bab tentang tafsir tauhid ini, maka berakhir pula bab tentang masalah ini. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya kalau masih ada umur yang panjang, maka kita akan masuk pada bab yang selanjutnya, yakni tentang masalah memakai jimat ini ya, memakai gelang ataupun kalung, tali yang dianggap bisa mengangkat bala atau ya menolak bala. Nah, ini berkaitan nanti dengan azimat ya, dengan rajah-rajah yang dipakai oleh seseorang untuk penangkal gitu Pak. Wallahu taala a'lam bisawab. Dan ini termasuk bagian dari syirik ya. Babun bab ya, minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi gitu. Bab di antara bentuk syirik itu adalah memakai gelang. Halqah itu sesuatu yang apa namanya itu, sesuatu yang ada rongganya gitu ya, yang dipakai baik itu bentuknya gelang ataupun kalung, gelang kaki, gelang tangan gitu, atau dengan benang, khait itu benang, dan yang semisalnya apa saja yang dipakai baik itu zimat apalah gitu ya, ditaruh di sini, ditaruh di pinggang, apa saja bentuknya gitu, yang dipakai berupa benang atau berupa gelang-gelang yang ada rongganya gitu, yang dipakai oleh manusia, yang tujuan dan maksudnya adalah li raf'il bala, untuk mengangkat ya mara bahaya setelah terjadinya. Kalau yang nama rafa itu terjadi baru diyakini dengan zimat apalah ya, baru minta diangkat, atau menolaknya. Kalau menolak itu preventif, pencegahan sebelum terjadinya kan gitu. Kan sekarang anak-anak pakai zimat sama orang tuanya kan belum terkena penyakit anak-anaknya itu. Nah, itu dianggap itu lidaf'ir bala itu, atau lidaf'il dhar ya, untuk menghilangkan mudarat kan gitu. Maka ini termasuk minasyirk kata beliau, bagian dari perbuatan syirik. Nah, nanti akan dijelaskan, boleh jadi dia syirik kecil dan boleh jadi dia syirik besar, tergantung i'tiqadnya, keyakinannya nanti. Nah, ini akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini saja pembahasan kita di malam hari ini ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwah ingin bertanya. Kalau kami ada ilmunya, insyaallah kita berbagi pada kesempatan malam hari ini, maka kami persilakan ya. Fadhal Pak. Iya. Iya. Ini kan umum, ini kan pernyataan beliau ini statementnya umum. Maka kalau dia divonis, kalau dia muslim ya, agama Islam ya, itu nggak bisa, karena nanti ada penghalangnya. Maka qad yakunu jahilan itu. Boleh jadi dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, tugasnya dia iqamatul hujjah ya, diberikan dia
hujjah, dijelaskan sama dia, Pak, kalau seandainya Bapak mengucapkan saja tanpa Bapak melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah itu nggak bermanfaat, Pak. Nah, maka tugas kita lah yang akan menjelaskan sama dia. Yang kedua, boleh jadi dia kena syubhat liberal lah, syubhat. Kita harus apa? Izalatu syubah namanya, atau izalatu syubhat. Kita harus berdiskusi sama dia, kita tegakkan hujjah. Kalau dia sudah masuk apa yang kita sampaikan, ya kan, kalau dia tetap ngeyel, ya kita serahkan urusannya kepada ulama lagi. Dan kita juga nggak boleh menghukumi, karena kata para ulama kita, kalau orangnya Islamnya masih Islam lah dia, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka nggak boleh sembarang orang yang bisa memvonis gitu kafir. Namun perbuatannya boleh kita katakan perbuatan bapak itu kufur, namun orangnya kafir, ini berat ya. Maka yang boleh di sini wewenangnya MUI lah kan gitu, atau ulama besar ya. Ya, yang kalau di Indonesia kan MUI kan seperti itu. Maka kita serahkan kepada orang yang lebih berilmu dalam hal memvonis itu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ini Ustaz, ada seseorang itu mempunyai seperti tadi kan, kalau tadi Ustaz contohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kan di ini aja nggak punya ilmu. Iya. Nah, tapi kan ada sebagian ini kan punya ilmu tenaga dalam tuh. Iya. Tapi ini kaitannya dengan kita kan tidak boleh mengkafirkan seseorang kalau itu jelas. Iya. Kalau dia dijadikan imam sama orang, apakah kalau kita tahu perbuatannya dia kayak gitu, kita masih boleh apa bermakmum? Iya, kalau seandainya dia sudah dikasih tahu gitu ya, artinya kita berusaha dulu menjelaskan sama dia gitu ya. Maka dia tetap ngotot ya, maka perbuatannya kita katakan bisa jatuh ke dalam kekufuran perbuatan. Ini beda dengan pelaku dengan perbuatan ya. Maka kalau perbuatannya sudah mengarah kepada syirik besar, maka ulama mengatakan jangan kita sholat di belakangnya kan gitu. Namun kita belum bisa kita memponisnya, kecuali sudah ada dari ulama besar kan gitu, memponis personnya kan gitu. Tapi kalau pelakunya ya bisa saja kita katakan perbuatannya ini sudah kufur besar ini. Iya, begitu juga yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau nggak pernah memponis secara individu ya orang yang minta sama Badawi kuburan itu dijelaskan dalam kitab beliau gitu ya. Beliau masih memberikan uzur kan gitu ya, sampai betul-betul ditegakkan hujjah kan gitu, sampai yang memponisnya itu ulama kan gitu, bukan kita ini kan gitu Pak. Ya. Iya, kalau belum ditegakkan hujjah, belum bapak ini kan masih boleh lah gitu, kecuali bapak sudah memberikan argumen gitu ya, menjelaskan ini nggak benar, dia tetap ngotot gitu, maka jangan sholat lagi di belakangnya gitu. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Iya, kalau nggak ada lagi Pak ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.